Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Ihsan. Bersama rekan-rekan saya ada Ade Rusli, ada Sasa, ada Firza, dan juga ada Nisa. Nah, kita ngumpul di sini tuh kita bakal ngebahas panic disorder. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas dari definisi panic disorder ini sampai cara penanganan panic disorder sendiri ini. Oke, kita langsung aja masuk nih ya dari definisi panic disorder ini. Nah, Adek, gimana sih definisi dari panic disorder ini? Definisi panic disorder adalah terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja. Panic disorder ini juga dapat terjadi berulang kali. Menurut American Psychological Association dalam D5 dijelaskan panic disorder ini merupakan serangan panik yang berbentuk gelombang kekuatan yang datang secara tiba-tiba atau juga merasakan ketidaknyamanan yang sangat hebat hingga mencapai puncaknya dalam beberapa menit. Biasanya berlangsung selama 4 menit atau lebih. Lonjakan serangan panik ini tidak hanya terjadi ketika dalam keadaan cemas saja, akan tetapi dapat juga terjadi dalam keadaan tenang atau baik-baik saja. Bahkan serangan ini tidak mengenal waktu atau keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Gangguan panik ini lebih sering dialami oleh kaum wanita dibandingkan laki-laki. Biasanya umumnya gangguan ini berkembang saat seseorang berusia beranjak dewasa. Oke, berarti serangan panik ini bisa datang kapanpun, walaupun dalam keadaan tenang maupun cemas gitu ya, Dek? Ya, bisa benar. Oh, berarti kalau kayak gitu gejalanya apa aja sih? Jadi, berdasarkan DSM-5, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh panic disorder ada 13 gejala. Yang pertama, jantung berdebar kencang, kedua, berkeringat, ketiga, gemetar, keempat, merasakan sesak napas atau seperti tercekik, kelima, merasakan perasaan tersedak, keenam, nyeri di bagian dada, ketujuh, mual, 8, merasa pusing, goyah, atau pingsan, ke-9, menggigil, 10, mati rasa atau kesemutan, ke-11, perasaan lepas dari diri sendiri atau terlepas dari kenyataan, 12, takut kehilangan jati diri, 13, takut akan kematian. Seseorang bisa dikatakan mengalami panic disorder jika merasakan 4 atau lebih dari 13 gejala tersebut. Beberapa keadaan seperti nyeri leher, sakit kepala, berteriak tidak terkontrol, bahkan menangis bisa saja terlihat. Gitu. Oke, berarti untuk menderita panic disorder sendiri, kalau dibilang dari DSM itu harus ada 4 dari 13 gejala tersebut gitu ya, Cek? Iya. Nah, berarti kalau dilihat-lihat sih, kalau diperhatiin juga kan berarti pengaruhnya ini bisa dari otak kan ya? Nah, terus di otak kita tuh pas lagi di otak yang individu yang terkena panic disorder tuh gimana sih? Jadi, San, dari yang aku baca, ada penelitian yang ngebuktiin bahwa terdapat bagian otak tertentu yang ngatur perasaan takut dan kecemasan. Nah, jadi pada saat si panic disorder-nya ini berlangsung, bagian otaknya ini yang ngatur kecemasan dan perasaan takut tadi salah menginterpretasikan kalau gerakan atau stimulus yang sebenarnya nggak berbahaya yang diterima oleh penderita dianggap sebagai ancaman yang padahal bukan. Nah, inilah yang ngebuat si serangan paniknya ini kambuh. Oh, berarti kayak miskonsepsi dari otak ke tubuh gitu ya? Betul. Oke, nah terus penyebabnya kok bisa sih kayak gitu? Penyebabnya apa? Nah, untuk beberapa kasus, panic disorder ini dicurigai bisa dipicu oleh pengaruh genetik. Nah, ada juga faktor lainnya, seperti mengonsumsi kafein dan nikotin yang berlebih, atau mengalami kejadian traumatis seperti kecelakaan, sakit keras, kekerasan fisik, pelecehan seksual, bercerai, atau apa saja yang bisa membuat penderita mengalami stres akut yang merupakan pemicu utama dari penyakit ini. Gitu, San. Oke, berarti tekanan berlebih terhadap satu individu gitu ya? Betul. Oke, nah terus kalau misalnya ya ada seseorang gitu kena
panic disorder gitu. Nah itu cara penanganannya gimana tuh? Nah, jadi gini teman-teman, panic disorder ini bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan atau terapi. Tapi untuk beberapa jenis obat mungkin direkomendasikan karena tergantung pada preferensi, riwayat, dan tingkat keparahan gangguan panik yang dialami penderita. Adapun jenis obat yang biasanya digunakan dalam mengatasi gangguan panik itu adalah selective serotonin reuptake dan reuptake inhibitor atau SSRI, di mana cara kerja obat ini dia memblokir serotonin agar tidak diserap kembali oleh sel saraf, yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi serotonin yang dapat meningkatkan mood serta minat terhadap aktivitas yang dulunya disukai. Kemudian ada serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Nah, bedanya dengan SSRI tadi, SNRI ini dia menghambat serotonin dan norepinephrine agar tidak diserap kembali oleh sel saraf, sehingga memicu respon pada ketertarikan terhadap rangsangan dari luar dan memotivasi penderita untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada benzodiazepin. Si benzodiazepin ini kerjanya mempengaruhi sistem saraf pusat yang akan membuat saraf otak menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan sehingga menimbulkan efek yang menenangkan. Kemudian ada psikoterapi nih. Nah, dalam psikoterapi, dokter akan memberikan pemahaman dan perubahan cara pikir kepada pasien agar bisa menghadapi situasi panik yang sedang dihadapi. Salah satu bentuk psikoterapi yang digunakan dalam menangani panic disorder ini yaitu cognitive behavioral therapy, di mana tujuan dari terapi ini untuk membantu individu melatih cara berpikir maupun fungsi kognitif lainnya dan cara bertingkah laku individu, serta mengajak individu menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Gitu, San. Oke, gitu ya. Berarti cara penanganan itu dikasih obat penenang atau ke psikolog buat dikasih terapi gitu ya? Iya, gitu. Oke, banyak ya hari ini ya. Nah, berarti setelah mendapatkan info tentang panic disorder dari awal tadi ada dijelasin, ada definisi, terus ada Falsa bilang ada gejala-gejalanya, penyebab tadi dari Firza, kemudian juga ada gimana sih cara menanganinya dari Nisa tadi. Nah, dari info tadi tuh kita mau mengingatkan nih ke teman-teman semua yang menonton video ini untuk jangan melakukan self-diagnose ya teman-teman. Memang banyak info mengenai kesehatan yang gampang banget diakses melalui internet, dari teman, dari lingkungan sekitar kalian, tapi jangan terburu-buru ya teman-teman. Diagnosis ini bisa memperparah situasi yang lagi kalian alami. Bisa mulai dari telat penanganannya karena nggak ketahuan sejak dini, atau yang sebenarnya nggak sakit dan nggak kenapa-napa malah salah penanganan. Dan ini gak cuma berlaku buat mental aja ya, tapi berlaku juga buat kesehatan. Misalnya si A nih ngalamin sakit kepala, terus dia searching dan mendapat info yang menjelaskan kalau dia cenderung mengalami tumor atau kanker misalnya. Nah, itu kan nggak berdasar karena kanker dan tumor hanya bisa didiagnosis dengan fasilitas yang mumpuni kan. Dan sebaliknya, bisa juga misalnya dia beneran nih ada tumor atau kanker. Nah, tapi malah diketahuin di akhir dan malah telat penanganannya. Nah, itu bisa berakibat fatal kan? Jadi jangan sampai self-diagnose ya. Oke, nah terus gimana sih cara hindarin self-diagnose ini? Nah, cara menghindar dari self-diagnose bisa dengan yang pertama, memilah informasi yang didapatkan dari internet, yang kedua, berdiskusi dengan teman dan keluarga, ketiga, menghubungi profesional, bisa menghubungi psikolog ataupun dokter. Jadi gitu. Oke, jadi ada macam-macam cara ya. Jadi kalian bisa ngobrol, memilah informasi tadi udah dibilang, berdiskusi dengan teman dan keluarga, juga menghubungi profesional, misalnya ke biro psikologi atau ke rumah sakit terdekat gitu ya. Oke, ya. Nah dari kita sebenarnya gitu aja teman-teman. Mulai sekarang kami mengingatkan teman-teman semua yang nonton video ini, jangan self-diagnose, oke? Oke, nah di penghujung video ini akhir kata dari kami, tetap cintai diri kalian, stay positif, stay safe, jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Dah.